Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan bagian berikutnya masih tentang zona keluar dari zona nyaman. Kenapa saya bahas terus ini? Karena kunci sukses itu sebenarnya saat Anda sudah paham tentang arti keluar dari zona nyaman dan itu bisa Anda lakukan tanpa kendala, dalam arti tanpa masalah dalam diri Anda. Sebenarnya kunci sukses itu sudah 70% ada di situ. Jadi itu, Anda mau belajar, Anda mau tidak, Anda mau kerja keras, Anda mau melakukan apapun, itu sebenarnya kan kuncinya semua dari keluar dari zona nyaman itu. Anda disuruh prospek tiap hari oleh impian Anda, bukan oleh plan Anda, oleh impian Anda. Impian Anda dijadikan sebuah planning sehingga mengharuskan Anda harus prospek setiap hari. Anda mungkin merasa tidak nyaman. Sehari harus prospek berapa orang, itu mungkin merasa tidak nyaman. Dan Anda enggan. Akhirnya rasa tidak nyaman ini Anda jauhi. Nah, ini Anda belum bisa yang dinamakan keluar dari zona nyaman. Anda pengennya masuk lagi ke zona nyaman. Anda jadi nyaman lagi di situ. Pengen nyaman santai, sehari prospek 1 kali cukup. Sehari prospek 2 kali cukup. Nah, itu. Kemudian Anda diminta saran disarankan oleh upline Anda supaya melakukan ikut aktif dalam pelatihan-pelatihan. Dari mulai upline Anda, mentor Anda memberikan pelatihan-pelatihan yang gratis, yang mungkin bagi Anda tidak ada harganya, sehingga Anda sendiri susah untuk menghargai nilai itu, sampai yang Anda harus membayar. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang sukses di luar sana sebelum mereka sukses. Banyak pengusaha itu ikut training puluhan kali dan dia harus membayar keluar berapa puluh juta, berapa ratus juta untuk training itu. Sebelum akhirnya dia benar-benar jadi pengusaha, sudah harus keluar modal banyak, sudah harus ikut training sana sini sebelum dia mencapai menjadi seorang pengusaha yang sukses. Begitu jadi pengusaha yang sukses, itu pun hasilnya tidak jauh beda dengan seorang yang sukses di network marketing, di bisnis semacam NASA ini. Banyak upline-upline di NASA itu yang punya penghasilan ratusan juta. Sama seperti layaknya seorang pengusaha. Tanya kepada mereka, berapa juta uang yang sudah harus mereka keluarkan untuk mencapai ke titik itu. Nah, kita pun sama. Kita sedang mencapai ke titik itu. Oke, Mas, saya sebenarnya tidak ingin, Pak, saya tidak ingin yang sampai ratusan juta lah, katakanlah 10-20 juta bagi saya cukup. Oke, tapi justru 10 yang 20 juta itu Anda pun juga harus hargai prosesnya. Tidak bisa. Memangnya kalau yang 250 juta seperti Pak Asanto Ali, terus saya pengen 25 juta, saya bisa mengerjakan yang 10% dari apa yang dilakukan Pak Asanto Ali. Tidak begitu. Meskipun apa yang inginkan cuma 10% daripada yang didapatkan Pak Asanto Ali, tapi yang saya lakukan belum tentu di bawah 50% yang dilakukan Pak Asanto Ali. Karena prosesnya harus begitu. Ini bukan sesuatu kue yang bisa dipotong, tawar-menawar, berapa bagian kamu cukup sudah merasa kenyang, berapa bagian kamu ingin merasakan jauh lebih kenyang. Bukan itu. Jadi ini seringkali kita disuruh ikut pelatihan lagi. Kemarin habis ikut pelatihan bayar. Sekarang ikut lagi pelatihan, bayar lagi. Tidak nyaman kan? Nah, Anda keluar dari zona nyaman masuk ke zona tidak nyaman seperti itu. Ini. Makanya tadi saya katakan di awal, kalau kita paham benar tentang arti keluar dari zona nyaman, sebenarnya 70% sukses itu sudah ada di dalam benak kita. Prosesnya pun sudah paham. Apapun yang akan terjadi kita sudah paham. Tinggal 30% kita lakukan, selesai sebenarnya. Kenapa saya bertahun-tahun, saya setahun, 2 tahun, sudah 3 tahun, saya sudah 5 tahun, bahkan 10 tahun saya di NASA. Mungkin perpanjangan kartunya sudah sampai 5 kali. Kenapa saya belum sukses? Karena zona nyaman ini belum lepas dari tubuh Anda. Saya sudah sering lupa keluar prospek panas-panasan. Prospek panas itu hanya sebagian kecil daripada zona nyaman. Itu sebenarnya proses yang bisa Anda hindari. Dengan apa? Anda belajar, Anda ikut training, jualan online, meskipun itu harus bayar, tidak apa-apa.
Katakanlah bayar 150 ataupun 200.000, Anda bayar itu, tapi Anda tidak harus berpanas-panasan, Anda online. Itu omsetnya tidak kalah besar dengan yang harus berpanas-panasan. Itu kan hanya teknis. Tapi intinya Anda keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya yang satu berpanas-panasan, yang kedua tadi, Anda harus membayar nilai trainingnya. Tidak nyaman kan? Nah, membayar nilai training yang tidak nyaman inilah sebenarnya yang harus menjadi kebiasaan kita. Ikut training lagi, bayar lagi. Karena memang Anda sedang membangun. Ingat tadi, untuk menjadi sukses, Anda harus pintar di bidang itu. Anda kan tidak punya background sekolah bisnis. Kalau Anda punya background sekolah bisnis, oke, itu pun masih tetap harus ikut training. Apalagi yang tidak. Anda merasa tidak nyaman. Habis kemarin training bayar 200, sekarang training lagi bayar 150. Besok training lagi bayar 850 lagi. Katakanlah seperti itu. Besoknya training lagi bayar 1 juta. Mohon maaf ya, sebelum saya bisa jadi pembicara, saya harus training berkali-kali dengan biaya sendiri. Saya tidak hitung berapa juta. Tapi kalau dibandingkan penghasilan yang alhamdulillah saya dapatkan, itu sudah jauh tertutup. Cuman kalau saya dulu tidak berani mengeluarkan, tidak berani untuk menyamankan diri saya dengan dunia pelatihan semacam itu, saya tidak akan pintar-pintar. Apakah sarjana itu pasti pintar? Banyak yang tidak pintar. Banyak yang tidak ngerti apa-apa kok. Buktinya sarjana yang nganggur aja banyak. Terus kita pengen jadi sarjana, apalagi bukan sarjana, bahkan ada yang pendidikan cuman SD pun bisa di sini, pengen sukses, cuman masalahnya proses ketidaknyamanan itu kita tidak mau lewati. Silakan tanya ke upline Anda mungkin yang kenal dengan namanya Bu Insiah dari Probolinggo. Training apa yang disarankan dari upline-nya yang tidak diikuti? Jangan yang diikuti. Tanya, training apa yang disarankan oleh upline-nya yang tidak diikuti? Jawaban dia apa? Tidak ada. Selalu Mbak, kalau ditanyakan sama upline saya konsultasi ke Pak Didi, ke Pak Rawi, Pak training ini ikut Bu, ikut saya pasti. Apapun saya usahakan, saya jualan saya lebih kencang lagi, saya jualan saya maksimalkan supaya saya bisa ikut training itu. Karena apa? Tujuannya untuk pendidikan saya. Saya sadar saya hanya lulusan SD. Dan saya ingin mencapai itu. Yang orang-orang mencapai nilai itu rata-rata lulusan sarjana. Apakah saya harus sekolah dulu sampai sarjana? Kan tidak mungkin. Sementara yang sarjana pun belum tentu bisa mencapai ke titik itu. Banyak kondisi seperti ini. Teman-teman saya yang dulu mengatakan bahwa apa yang saya lakukan, pekerjaan saya, katanya mereka tidak jelas, penghasilannya terlalu kecil. Karena waktu itu income saya di NASA masih kecil. Begitu melihat sekarang, enak ya. Tinggal di rumah, kondisi pandemi seperti ini. Kondisi kemarin lagi rame-ramenya pandemi, di rumah saja. Mereka mengatakan enak, tapi saat mereka tahu proses saya dulu, saya tinggal balikan aja. Ngerti kan prosesnya saya sampai di sini? Tahu mereka, karena mereka teman saya. Berarti ini yang kamu jalani dulu. Iya. Enak ya kalau bisa seperti ini. Nah, itu keyakinan. Kalau Anda tidak pernah yakin, Anda tidak pernah bisa sampai ke sini. Coba buktikan ya. Ingat kata-kata saya. Anda tidak melakukan ini 10 tahun, bahkan lebih mungkin Anda tetap punya kartunya NASA. Tapi Anda tetap distributor biasa yang tidak punya penghasilan apa-apa. Mohon maaf. Saya lebih baik mengatakan apa adanya daripada saya dikatakan penipu. Penipu apa Pak? Saya sudah 4 tahun, 5 tahun di NASA, saya nggak dapat apa-apa penghasilan. Apanya katanya di NASA bisa menjadi jutawan, bisa punya penghasilan 10 juta. Kalau mereka mau melalui prosesnya, Pak Didi bahkan pernah bilang, 10 kali Anda ikut KDI intensif, jalan menuju diamond itu sudah dalam genggaman. Dan Anda akan jadi diamond pada saat sudah menyelesaikan KDI intensif yang ke-10. Cuman bukan KDI intensif sendiri loh ya. Yang kedua, Anda harus ajak downline. Otomatis mitra-mitra Anda harus diajak.
yang kedua sampai yang ke-10 itu Anda harus bersama mitra-mitra Anda. Anda harus bersama donor, bukan Anda sendiri terus sampai 10 kali, bukan itu. Oke ya, mungkin ini dulu yang bisa dipahami, nanti lain waktu akan kita sambung lagi. Saya akhiri, semangat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.